Kita akan lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama. Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Mari kita lihat ini. Saudara, kalau kita dipanggil menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga, maka tugas kita nggak cuma kita ke gereja, tugas kita nggak cuma kita berdoa, tugas kita nggak cuma kita urusan gereja, kebaktian, tidak. Perhatikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bukan uang, bukan kekayaan, bukan. Tapi dua hal yang kita harus tahu ini, memberikan tenaga dan kuasa. Lagi sekali memberikan tenaga dan kuasa. Ada satu kekuatan, ada power yang diberikan kepada kita. Mengapa Tuhan Yesus memberikan ini kepada kita sebagai gerejanya di bumi? Saudara ingat bahwa begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu kita percaya Yesus, detik itu juga, itu artinya kita sedang membuat permasalahan dengan iblis. Ya, dengarkan kalimat ini. Begitu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka detik itu juga artinya kita sedang membuat permusuhan dengan iblis. Kenapa? Karena sebelum kita percaya kepada Dia, seluruh hidup kita itu milik iblis. Ya, perhatikan. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh hidup kita, seluruh kita manusia di dunia ini, kita ini milik iblis. Nah, begitu kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, rela nggak seiblis untuk melepaskan kita? Nah, itu gampangnya. Rela tidak? Sangat tidak rela. Maka itu mereka akan tetap berusaha untuk membawa kita kembali jadi miliknya. Nah, ini yang kita harus tahu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Terus perhatikan kelemahan-kelemahan kita. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua kita punya kelemahan, bukan? Kita punya kekurangan dalam hidup ini. Nah, perhatikan area itu. Kenapa? Karena sebelum kita menjadi milik Tuhan Yesus, kan kita milik mereka. Nah, waktu kita jadi milik mereka, mereka tahu kelemahan-kelemahan kita. Nah, di daerah kelemahan-kelemahan kita itu, iblis terus memberi kesempatan untuk kita jatuh dan kalah di area yang sama. Ngerti maksud ini, saudara? Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, ada banyak area kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Ya, yang paling besar dari semuanya itu adalah harga diri, pride. Catat itu baik-baik. Saudara, sebelum ada dosa seks, alkohol, ya pornografi dan sejenisnya, maka akar dari semuanya adalah pride, harga diri itu. Ini sumbernya. Ini permasalahan. Masih ingat ketika mereka menjatuhkan Adam dan Hawa? Jangan tersinggung ya kalau ngomong ini. Kenapa sih iblis kok milih ganggu Hawa, nggak ganggu Adam? Jangan tersinggung, maaf. Kenapa kartu kredit paling banyak dimiliki perempuan daripada laki-laki? Maaf, cuma ngomong ini. Ngerti nggak apa istilah itu? Ya, lagi sekali. Mengapa iblis mengganggu Hawa? Kok bukan Adam? Dan gangguannya cuma satu, pride-nya yang dibangkitkan. Mungkin kamu salah dengar, Hawa. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu kan jadi seperti Tuhan. Nah, dibangkitkan bukan? Wah, kamu jadi hebat nanti. Dari kisah itu kita menemukan, ternyata area yang paling lemah dalam hidup manusia, di bagian pride ini. Betul nggak? Saudara, pernah nggak saudara ketemu orang yang begini? Aduh, orang itu kelihatannya lemah lembut, bukan lemah gemulai, beda. Kayaknya lemah lembut betul-betul orang itu. Ngomongnya belait betul. Aduh, saudara. Tapi setelah kumpul berapa lama, saudara kaget. Ternyata ini orang sombongnya luar biasa. Pernah ketemu orang seperti itu?
Sering, bukan cuma pernah aja. Oke. Nah, itu yang kita ketahui. Bahwa kesombongan itu, harga diri itu merupakan kesukaan iblis. Yang sudah menikah, renungkan. Yang belum menikah, siap-siap. Semua rumah tangga, termasuk keluarga hamba Tuhan. Ya, termasuk keluarga hamba Tuhan. Saudara, akar permasalahan suami istri selalu pada pride ini. Maka itu kalau suami istri masih bisa tersinggung dengan suami dan istrinya sendiri, ngapain kawin, goblok? Lo dengar betul-betul. Lo betul nggak? Nggak lucu. Masa suami istri bisa tersinggung dengan istri suaminya sendiri? Kan aneh. Tapi itu yang terjadi di antara kita. Betul tidak? Ketika harga diri kita disinggung oleh pasangan kita. Ayo ngaku. Biasanya harga diri kita disinggung itu lewat berapa hal? Kayak nggak pernah ngalami saja. Jawabnya susah bener. Ayo, harga diri kita disinggung oleh pasangan kita terlewat berapa hal? Sedikit sekali. Nggak sampai 3. Ayo cepat. Yang sudah kawin itulah pura-pura nggak tahu saja. Ayo, berapa hal harga diri kita seringkali disinggung? Oleh berapa hal? Oleh apa saja itu maksudnya? 1, cepat. Oleh apa? Dicuekin. Ya, dicuekin. Betul? Rasa nggak dihargai, ya sama. Itu yang membuat kita tersinggung, harga diri kita. Aku sudah kerja setengah mati, nolai aja enggak. Wih, betul pernah seperti itu? Oh, sering ngono. Ini contoh saja, saudara. Ya, nah. Bisa suami, bisa istri. Jadi saya nggak ngomong yang istri atau suami ya. Pokoknya bisa salah satu. Ya, yang satu nggak di rumah, yang satu lagi di rumah. Kebetulan dia punya banyak waktu, dia kerjain semua urusan rumah itu. Dia vacuum, dia bersihin kamar mandi, wah semuanya. Kamar diatur rapi, bongkar almari, disusun kayak toko lagi rapi, semuanya gitu. Nah, pasangannya pulang, ya, entah punya BlackBerry baru atau iPhone baru, tidak tahu. Begitu pulang dia sibuk dengan barang itu. Nah, yang kerja setengah mati dicuekin. Kok nggak noleh, nggak komentar. Rumah berubah begini kok diam saja. Nah, mulai buta kali ini ya. Nah, mulai itu. Wah, sudah mulai macam-macam yang keluar. Saudara, jadi permasalahan terbesar dalam rumah tangga kita juga pride tadi ini. Nah, kalau setan sudah bekerja, yang sudah kerja setengah mati kan mulai meledak, bukan? Masa kamu nggak lihat aku kerja apa? Nah, ini jawabnya enteng. Yang suruh siapa? Boleh lah, itu kata lebih buat sakit tadi, betul nggak? Ayo, betul nggak? Hah? Yang suruh siapa? Wah, itu kalau nggak bertobat meledak, itu bisa lemari dibongkar lagi, diacak-acak sudah. Terus dia sengaja siram minyak, siram air di karpet, sudah terserah. Nah, jadi besar sudah. Betul? Coba di Indonesia, pulang ke mama sudah. Ini saya yang di Australia. Maaf, saya cuma cerita. Nah, saudara, pride itu. Ayo, ada yang begitu, ada yang begitu. Nggak usah khawatir, pesawat masih banyak, pulang lah, gitu dong. Kalau yang satu tersinggung, ya pulang aja kamu, mau apa? Kayaknya disuruh pulang malah ngambek, gak jadi pulang. Oke, pride, harga diri. Berapa banyak laki-laki juga kalau kita salah minta nasihat kepada lingkungan yang salah. Maka itu kita Mazmur pasal 1 itu bagus. Kita harus perhatikan kita duduk dengan siapa, kita berjalan di mana, ya kita berdiri dengan siapa. Misalnya ada seorang suami lagi betul-betul sudah habis-habisan dengan istrinya, mau pakai cara apa saja, nggak bisa. Akhirnya dia ketemu teman-temannya sama suami-suami tapi nggak bertobat. Mulai pride-nya dibangkitkan. Kamu kan laki-laki,